Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pagi ini tentunya masih setia terus menyaksikan keseruan kita berdua nih ngobrol di sini untuk menemani pagi pemirsa Opini ya. Dan Priska untuk dosen-dosennya juga sangat luar biasa ya membimbing Priska. Dan sekarang Priska sudah semester berapa Priska? Udah semester 8. Semester 8, berarti sesaat lagi nih akan melepas statusnya sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu nih. Apa nih yang ada di benak seorang Priska? Wah, sebentar lagi saya mau selesai nih. Yang pasti yang pertama Nyari judul. Gimana Priska nih? Sudah semester 8 di Bengkulu. Udah semester 8, udah nggak kebayang sih, udah di titik akhir. Sekarang udah pusing nyusun. Judul sudah ketemu? Kalau judulnya baru nyari. Oke. Tapi udah dapet. Oke. Nah, gimana nih? Otomatis kan di Bengkulu ini Priska sudah hampir semester 8 nih. Sudah semester 8 berarti dong ya, lagi menyusun skripsi dan akan ya otomatis meninggalkan Bengkulu. Apa nih yang ada di benak seorang Priska? Wah, Bengkulu kapan lagi nih saya bisa ke Bengkulu, atau mungkin berencana mencari jodoh di Bengkulu? Aduh, sedih pokoknya kalau sekarang tuh lagi di fase yang udah waktunya ya ninggalin Bengkulu. Oke, seperti kayak flashback ke fase pertama ya. Kalau fase pertama mungkin nggak mau ke Bengkulu dan sekarang malahan nggak mau ninggalin Bengkulu. Iya, karena orang-orangnya the best, terbaik. Jadi kalau jauh tuh kadang kepikiran karena kuliah kayaknya bisa ke Bengkulu nih. Tapi kalau udah selesai kuliah nggak tahu bisa ke Bengkulu apa enggak. Oke, nah gitu. Untuk di kosan sendiri otomatis di sini ngekos dong. Iya. Di kosannya semuanya tadi gabung sama Ikatan Mahasiswa Papua, atau Priska ngekosnya di luar sama teman-teman Papua. Jadi berbaur gitu sama teman-teman yang mungkin dari kabupaten yang ada di Bengkulu yang lainnya. Priska ngekosnya sendiri orang Papuanya. Yang lainnya kebanyakan orang Bengkulu. Oke, lebih seru lagi dong gitu ya. Oke, nah gimana nih Priska? Kalau dari teman-teman kakak-kakak senior nih yang ada di Ikatan Mahasiswa Papua, ada nggak sih yang menetap di Bengkulu? Atau bahkan mungkin yang sudah mendapatkan jodoh di Bengkulu jadi orang Bengkulu juga? Kalau mahasiswanya nggak ada, tapi ada orang tua. Ada orang tua yang udah menetap, udah nikah sama orang Bengkulu, udah di sini. Itu namanya orang tua wali kami. Kalau di sini, kalau anak ikatan mahasiswa, biasanya kalau orang tua mereka nggak hadiri wisuda, biasa diwali sama orang tua asli Papua yang udah menetap di sini. Oke, sebelumnya anaknya juga berkuliah juga sama seperti Priska juga, ikut program bidik misi juga? Kakaknya kalau nggak salah tuh mandiri, udah senior, udah selesai juga. Kuliah di Universitas Bengkulu. Oke, orang tuanya juga ikut ke Bengkulu akhirnya, jadi menetap di sini satu keluarga. Enggak, bapak kami tuh dari Bujang. Oh, dari Bujang udah di Bengkulu. Iya, ngerantau. Sampai akhirnya nikah sama orang Bengkulu. Wih, Itulah jadilah bapak angkat, bapak wali, orang tua wali. Mahasiswa Papua di sini. Oke, berarti orang tua wali ini juga punya koneksi juga sama orang tua teman-teman yang ada di Papua juga dong. Oke, berarti seperti komunikasi sama orang tua Priska, mungkin dia nanya, Priska apa kabar nih, gimana nih? Oh gitu ya. Dia yang sebagai pengganti orang tua, kalau ada apa-apa kami lapornya ke bapak gitu, bapak sama ibu. Oke. Kalau kami ada problem atau berkaitan sama perkuliahan atau ada permasalahan di luar perkuliahan, biasanya kami lapornya ke bapak. Berarti memang benar-benar menjadi pengganti orang tua. Iya. Tempat juga ngumpul teman-teman Ikatan Mahasiswa Papua, namanya apa Priska? Kalau IMAPA. Iya. Ikatan Mahasiswa Papua. Priska di sini juga sebagai ketua ikatan. Wih, luar biasa, ini ketuanya loh. Nah, kita ngobrol sedikit Priska tentang IMAPA ini. Ada berapa orang Priska, teman-teman dari Papua yang belajar di Bengkulu? Kalau mahasiswa aktif yang terdaftar di organisasi itu ada 52 orang. 52 orang, semuanya bermacam-macam kampus atau semuanya di Universitas Bengkulu semua? Bermacam-macam kampus. Oke. Ada yang di Unihas, ada yang di Dehasan. Itu mereka mandiri. Oke, mandiri. Kalau di Universitas Bengkulu beasiswa.
Oke, seperti itu ya. Iya. Ada 52 yang terdaftar. yang terdaftar. Berarti ada juga yang nggak ikut ke organisasi. Yang tidak terdaftar tuh kayak udah alumni. Oh, alumni. Udah disahkan sebagai alumni, jadi udah nggak terdaftar sebagai anggota aktif. Oke, berarti mereka sudah juga pulang ke Papua atau bahkan Ada yang masih di sini. ada yang masih di sini Iya. juga. Oh, berarti tamat kuliah nih bekerja di sini. Iya, nyari kerja mereka sekarang. Nah, itu para alumni ini ikut juga meracunin adik-adiknya nggak juga? Yaudah deh kita di Bengkulu aja nih. Kalau ngeracuni sih enggak sih. Cuma kayak nawarin adik-adik kerjaan gitu-gitu mereka masih Oke. ngebantu. Udah karena udah kerasan di Bengkulu ya, Iya. udah mendapatkan keluarga juga Iya. di Bengkulu. Wah, ini luar biasa sekali ya dari awal ogah-ogahan, Iya. khawatir sampai sekarang malah ogah pulang gitu. Iya. Ogah pulang. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Nah, untuk program bidik misi sendiri, Priska, kan otomatis juga teman-teman dan juga pemirsa opini juga pasti bertanya-tanya nih, gimana sih untuk cara ikutnya, ataukah program ini ada setiap tahunkah sampai sekarang atau seperti apa? Program beasiswa tuh udah pasti ada ya setiap tahunnya untuk pelajar. Jadi itu sebelum kalau udah lulus SMA biasa udah diberitahukan dari dinas pendidikan masing-masing kalau ada beasiswa. Nah, udah dikasih tahu juga kalau ke tingkat universitas. Akhirnya tingkat universitas sharing ke kami anak mahasiswa Papua. Nah, kami itulah yang bantu teruskan ke Papua nih, ada beasiswa afirmasi nih di sini. Jadi mereka tesnya umum, nggak apa-apa tapi ada linknya gitu. Oke, berarti Priska dan teman-teman yang sudah sebelumnya mengikuti program yang sama ini menjadi jembatannya gitu. Iya. Untuk adik-adik yang sekarang masih SMA kelas 3 gitu ya, untuk menawarkan juga program yang sama. Nah, sekarang sudah berjalan, Priska? Kalau Untuk sekarang kan sebentar lagi nih mau ujian ya, anak-anak SMA ya. Sudah mungkin sudah juga ke sekolah-sekolah yang ada di Papua atau via online atau seperti apa? Kalau untuk beasiswanya belum keluar. Karena biasa tuh sesudah seminggu setelah ujian nasional baru keluar. Oke. Biasanya juga ada informasi di grup. Kami kan punya grup beasiswa kan. Nah, biasa dari Ibu Bidang Kemahasiswaan Rektorat yang menangani kami, yang gitu. share di situ. Oke. Nah, dari Priska kan sekarang semester 8 otomatis juga menjadi senior ya. Iya. Sudah berapa banyak nih Priska yang menawarkan juga adik-adik yang ada di Timika untuk ayo kita belajar di Bengkulu? Ada juga nggak yang ngikutin jejak Priska? Mungkin ada tingkat sekolah SMA Priska dulu. Kalau ada SMA ada itu dari kakak-kakak mereka, ada kakak kandungnya yang di sini akhirnya nawarin adek. Kalau dari Timika ada, itu kalau Priska kan udah 2020 udah 3 kali share mengenai Bengkulu di media sosial. Itu ada dari Timika, ada yang ngambil di Bengkulu. Oh, ada juga? Iya. Oke, sama seperti Priska juga dong, yang awalnya juga ragu-ragu, Iya. sekarang menjadi sangat betah di Bengkulu. Kalau betah tuh kembali ke pribadi masing-masing. Kalau Priska betah, tapi kalau yang lain kurang tahu. Karena tapi kelihatannya betah sih, karena kami belum pada balik. Banyak yang di beberapa tahun belakang ini belum ada yang balik. Baliknya artinya kembali nggak kuliah lagi ini belum ada. Semuanya betah di sini, pengen nyelesain kuliahnya di Bengkulu ya. Iya. Oke, Priska, kita break lagi Priska ya. Iya. Oke, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana pemirsa, pastinya kami berdua akan kembali lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini.